Kita perhatikan Mbak, sebetulnya mulai dari bulan Maret ya sampai dengan sekitar bulan Agustus, September itu cenderung dana pensiun itu menahan diri terhadap investasi di saham. Kalau saya coba bandingkan sedikit data ya, pada bulan Desember tahun 2019 itu porsi deposito itu sekitar 28%. Kemudian begitu kejadian bulan Maret mulai adanya COVID ini itu meningkat menjadi 30%. Sementara saham itu dari 10%, 10,82% menjadi 7,66%. Nah, pada situasi ini semua dana pensiun merem investasi mereka di saham. Mereka memupuk dananya itu di deposito maupun mungkin di obligasi dan di SPN. Tapi pada saat ini, di mana kemudian pasar modal mulai menggeliat, maka secara bertahap itu sudah mulai masuk kembali. Jadi dengan kita lihat pertumbuhan di mana sebagian dari analisis mengatakan bisa saja indeks ini di antara 2.600 sampai 2.800. Artinya masih ada spare. Kalau seandainya terjadi 2.700 pun masih ada sedikit peluang untuk kenaikan. Dan tentunya mereka juga tidak mau kehilangan kesempatan nanti pada awal tahun, di mana apabila kondisinya semuanya positif, seperti tadi sudah disampaikan beberapa informasi juga, maka ini tentunya akan sangat positif sekali bagi pasar saham. Selain itu juga pasar saham ini menarik bagi investor, khususnya dana pensiun yang investasinya jangka panjang, karena secara historical imbal hasil yang diperoleh oleh saham ini juga sangat besar, Mbak. Jadi dibanding dengan obligasi, SBN dan seterusnya. Ya, saya kira ini tentunya menjadi satu daya tarik tersendiri agar dana pensiun kembali mengalokasikan dananya kepada investasi yang memang memberikan return hasil yang bagus gitu. Sementara kalau kita perhatikan, kalaupun seperti yang saya tadi sampaikan, peningkatan jumlah COVID segala macam, tapi orang merasa optimis bahwa akan ada solusinya. Ya kan, kalau dulu sempat ada peningkatan, semua orang khawatir karena kita belum melihat ada suatu solusi di depan. Tapi ini kan semuanya sudah mulai melihat ada solusi, industri mulai menggeliat, konsumen juga masih mulai berbelanja dan seterusnya. Tentunya ini akan menggerakkan juga termasuk sektor real ke depannya. Dan itu akan berdampak juga terhadap emiten dan tentunya pasar saham akan meningkat. Kira-kira begitu Mbak Aneke. Baik, Pak Suheri mengatakan ini sudah terjadi perpindahan begitu ya dari aset deposito mungkin sudah memasuki pasar saham. Apakah ini juga yang sudah Anda lihat begitu dalam penerapannya di lapangan, Pak Nanang? Oke, terima kasih Mbak Aneke. Ya, mungkin sedikit berbeda ya kalau kita bicara Pak Suheri dengan Asosiasi DPPK, tentunya dari pengurus punya punya keleluasaan untuk menentukan sendiri alokasi investasinya. Nah, agak berbeda dengan kalau kita bicara di DPLK, di mana yang menentukan investasi adalah bukan dari pengurus atau pendiri, namun yang menentukan alokasi investasi adalah peserta sendiri. Nah, kalau kita melihat tren bagaimana kelolaan dana alokasi investasi dari DPLK, memang saat ini sebagian besar itu masih banyak dalam bentuk money market, yaitu dalam bentuk deposito, apakah dalam bentuk juga obligasi negara. Nah, tentu di sini adalah yang diperlukan adalah informasi dan penjelasan mengenai diversifikasi investasi yang bisa dilakukan oleh peserta DPLK. Dan saya yakin dari 24 DPLK yang terdaftar di dalam asosiasi DPLK saat ini sudah melakukan penjelasan lebih lanjut kepada kepada pesertanya, sehingga peserta bisa memilih investasi yang lebih baik lagi dan memanfaatkan momen di bulan Desember ini ya. Kalau kita bicara bulan Desember ini tentunya ada window dressing ya, dan kalau kita lihat walaupun kemarin itu sempat dari indeks jatuh, tapi hari ini kalau kita lihat beberapa saham-saham blue chip ya, contoh BBCA atau BBRI juga sudah mulai dari asing membeli ya. Jadi salahnya memang kemarin sempat dijatuhin, tapi hari ini dari foreign sudah masuk lagi ke saham-saham tersebut. Tentunya di situ adalah yang kita lakukan di DPLK adalah memberikan literasi penjelasan. Namun demikian keputusan untuk melakukan perubahan investasi ada di tangan peserta.